Hadirin jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur dan memuji pada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan taufiknya dan kesempatan kepada kita untuk menjalankan aktivitas dan amal-amal ibadah kita, termasuk sholat maghrib dan ta'lim yang rutin di masjid ini, Masjid Widatul Ummah, yang biasanya diisi oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Yusran Ansar. Namun karena beliau udzur dan oleh panitia, oleh Departemen Dakwah Wahda Islamiyah Makassar meminta kepada saya untuk dapat menggantikan beliau di kesempatan ini. Dan sebetulnya berkali-kali diminta kalau beliau berhalangan, namun selama ini juga seringkali ada halangan. Namun hari ini ada kesempatan bagi kami untuk bisa hadir dan sedikit berbagi dengan antum sekalian dalam majelis ini. Walaupun tadinya juga sempat berpikir kira-kira apa yang akan dibahas dalam majelis mulia seperti ini, hingga terpikir satu kitab atau kutayyib yang ditulis pada abad kedua Hijriyah atau awal abad ketiga Hijriyah, di mana kitab ini menjadi satu referensi dan rujukan utama dalam ilmu akidah. Bukunya tidak panjang, pembahasannya juga terbatas, maka di majelis yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa istifadah dari buku ini. Buku ini adalah ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam dan murid dari Al-Imam Syafi'i, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama lainnya, sehingga Al-Imam Al-Humaidi ini termasuk sosok dan tokoh utamanya dalam disiplin ilmu hadis. Al-Imam Syafi'i sendiri, sekalipun beliau adalah guru daripada Al-Imam Al-Humaidi, namun dalam disiplin ilmu hadis beliau juga berguru kepada Al-Imam Al-Humaidi. Dan ini hal yang biasa di kalangan para ulama, guru berguru kepada muridnya dan murid secara otomatis tentu berguru kepada gurunya. Karena bagi para ulama, ilmu itu dipandang sebagai rahim, penghubung bagi semua yang berkecimpung di dalam ilmu. Dalam ungkapan bahasa dikatakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu adalah ibarat rahim yang menghubungkan semua ahlul ilmi. Jadi guru kepada murid, murid kepada guru, kawan sesama teman, dan seterusnya. Jadi ini hal yang biasa. Baik, hadirin sekalian, buku ini dikenal dengan judul Usulus Sunnah. Buku ini dikenal dengan nama ini, Usul As-Sunnah. Sebelum kemudian buku ini dicetak secara tersendiri, biasanya buku ini menjadi bagian akhir dari cetakan kitab Al-Imam Al-Humaidi, yaitu Musnad Al-Humaidi, kitab dalam bidang hadis. Lalu di akhirnya disertakan pembahasan ini
dalam Musnad Al-Humaidi. Namun para ulama kita sepakat bahwa ini menjadi salah satu karya Imam Al-Humaidi dan menjadi referensi oleh banyak di kalangan ulama yang merujuk dalam bidang ilmu akidah kepada kitab ini. Secara singkat, penulis kitab ini tadi adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau lahir di Mekah, besar dan tumbuh di Mekah, belajar dan berguru kepada masyayikh dan ulama di Mekah. Tidak diketahui secara pasti kapan tanggal lahir beliau, tapi beliau wafat pada tahun 219 Hijriah. Di Mekah beliau berguru dengan para ulama, termasuk di antara gurunya selain Al-Imam Syafi'i adalah Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dan ulama lainnya. Namun di antara ulama yang banyak berguru kepadanya adalah Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dan Al-Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Al-Humaidi inilah yang menyertai Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Mesir dan mulazamah dengan Al-Imam Syafi'i semenjak berada di Mekah, lalu kemudian bersama dengan beliau hijrah ke Mesir dan melazimi beliau hingga Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, dan beliau tidak pulang ke Mekah kecuali setelah wafatnya Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan betapa kedekatan beliau dan betapa tingginya mulazamah beliau terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Awalnya beliau hubungannya dengan Al-Imam Syafi'i tidak begitu kental. Tetapi di saat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang tinggal di Irak waktu itu kemudian datang ke Mekah, dan sebelumnya Imam Syafi'i pernah ke sana, ke Irak, lalu kemudian berjumpa dengan Imam Ahmad di sana hingga kemudian Imam Ahmad tertarik dengan durus Imam Syafi'i. Maka di saat Imam Ahmad datang ke Mekah, yang awalnya beliau ketika datang ke Mekah adalah berguru kepada Al-Imam Ibnu Uyainah dan juga kepada Al-Humaidi. Lalu kemudian beliau meminta dan menarik Al-Imam Al-Humaidi untuk menyertai Imam Ahmad menghadiri majelis Imam Syafi'i. Dan dari situ kemudian beliau sangat tertarik dengan durus Imam Syafi'i hingga beliau mulazamah sangat kental, dan akhirnya sampai kemudian hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Mesir bersama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini sekilas tentang hubungan beliau, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Al-Imam Al-Humaidi ini salah seorang di antara murid utama Al-Imam Syafi'i, yang tentu saja dari murid-murid Imam Syafi'i itulah kemudian mazhab Imam Syafi'i terpelihara dan terjaga dan menjadi khazanah intelektual yang hingga hari ini menjadi kebanggaan kaum muslimin karena jasa murid-murid beliau yang kemudian mentadwin, mencatat, menulis dan membukukan karya dan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i selain dari apa yang beliau memang langsung tuliskan. Ini tentang sekilas tentang Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi seorang muhaddits yang dikenal di kalangan ulama hingga Al-Imam Ahmad sendiri sampai kemudian mengatakan bahwa Al-Humaidi indana imam. Ini perkataan yang merupakan syahadah dari para ulama.
Jadi orang sekelas Al-Imam Ahmad ketika memuji sosok seperti Al-Imamul Humaidi sampai menggelarinya sebagai sosok imam, itu mungkin kalau hari ini mirip-mirip kalau dikatakan sejajar atau sekelas dengan seorang profesor, kurang lebih seperti itu. Karena syahadahnya seorang imam sekelas Imam Ahmad ini tidak tanggung-tanggung. Ini membuktikan bahwa beliau benar-benar seorang tokoh. Dan disebutkan oleh Al-Marwazi bahwa Al-Imam Ishaq Ibn Rahoya itu menyebutkan bahwa di masanya yang dipandang sebagai sosok imam yang sampai pada derajat imam itu ada beberapa saja. Kata Al-Imam Ishaq Ibn Rahoya, al-a'immatu fi zamanina Asy-Syafi'i wal Humaidi wa Abu Ubaid. Jadi beliau hanya menyebutkan 3 saja, Imam Syafi'i, Al-Humaidi dan Abu Ubaid. Ini syahadah dari Al-Marwazi tentang Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Baik, buku ini singkat dan tentu ketika kita membaca tulisan-tulisan, apalagi buku-buku turas, kita tidak bisa lepaskan paradigma yang berkembang di masanya di saat penulis itu menulis kitab tersebut, buku tersebut. Tadi disebutkan bahwa Al-Imamul Humaidi wafat pada tahun 219 Hijriah. Itu berarti beliau hidup di abad kedua Hijriah hingga awal abad ketiga Hijriah, di mana ini masih abad-abad awal keislaman yang masih masuk dalam kategori masa para a'immah tumbuh berkembang. Di masa mereka ini karya-karya tulis itu masih sedang tumbuh dan berkembang. Disiplin ilmu belum terlalu independen antara satu dengan yang lain, tetapi sudah mulai berkembang. Termasuk dalam disiplin ilmu akidah, di mana ilmu akidah pada awalnya bercampur dengan pembahasan-pembahasan lain dengan disiplin ilmu lainnya. Lalu di saat di tengah umat ini sudah mulai sempalan-sempalan berkembang, maka para ulama di masa itu selain mentakrir dengan lisan mereka dalam durus mereka, dalam ta'lim mereka, juga mereka mentakrir usul ahlus sunnah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tulis, mereka bukukan. Di samping mereka merat dan membantah penyimpangan sempalan-sempalan yang ada di dalam Islam. Maka di masa itu selain para ulama menempuh 2 jalan dalam durus mereka, yaitu mentakrir, membahas dan mengkaji prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, juga di dalam durus mereka membantah dan kadang-kadang mendebat orang-orang yang menyimpang, sempalan-sempalan yang menyimpang. Ini dalam durus mereka dan dalam ta'lim mereka. Di samping itu juga sudah mulai penulisan. Jadi gaya penulisan di masa itu juga mengambil 2 tadi, cara dengan cara takrir, ya, di mana para ulama menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah. Ini disebut dengan at-takrir. Di sisi lain juga sebagian di antara mereka ada yang fokus menulis tentang ar-rudud, kutubur rudud istilahnya, buku-buku karya-karya yang berisi tentang bantahan terhadap para pelaku bid'ah atau sempalan-sempalan. Nah, sebagian ulama kadang mengumpulkan antara keduanya.
atau setidaknya di saat ulama ini menyusun dan menulis prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara langsung dan tidak langsung tulisan-tulisan itu menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan yang lain, di mana bila seseorang berpegang kepada prinsip-prinsip ini, maka dia dikategorikan sebagai, nampak bahkan sebelumnya, bahkan masih di abad pertama Hijriyah, sempalan itu sudah mulai muncul dengan coraknya dan dengan penyimpangannya masing-masing. Lalu di saat ulama mulai menulis, mereka tidak luput menyisipkan prinsip ini untuk membedakan antara sempalan tadi. Nah, di sini Al-Imam Al-Humaidi kalau mau diglobalkan isi daripada bukunya itu adalah berbicara tentang 4 hal utama. Pertama tentang takdir, ya, al-imanu bil qadar. Yang kedua adalah tentang konsepsi iman, ya, esensi iman. Kemudian yang ketiga adalah tentang sikap kepada para sahabat Nabi, dan yang keempat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi prinsip yang bila kita menyimpang dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini, maka kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal tersebut. Dan kalau kita berpegang dengan prinsip ini, maka kita bahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara global tentang apa yang dibahas dalam risalah ini atau di dalam buku ini. Secara prinsip Al-Imam Al-Humaidi menulis di awal, beliau mengatakan as-sunnatu indana. Jadi yang dimaksudkan kalau dalam beberapa nukilan mungkin dari manuskrip yang para ulama langsung baca dan menukil, seperti Ibnu Taimiyah misalkan dalam Majmu'ul Fatawa, kemudian Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, dan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Kitabul Ulu dan lainnya. Beliau mengatakan, menukil bahwa Al-Imam Al-Humaidi mengatakan usulus sunnah. Jadi kalau di naskah yang ada saya pegang ini langsung mengatakan as-sunnatu indana. Tapi dalam nukilan yang lain dari para ulama yang tadi saya sebutkan, mereka mengatakan bahwa usulus sunnah. Itu berarti bahasanya bahwa prinsip-prinsip ahlus sunnah, ya, prinsip-prinsip ahlus sunnah. Nah, usulus sunnah ini dua kata yang dirangkai menjadi sebuah judul, yaitu usul dan as-sunnah. Usul sendiri adalah jamak daripada asal, yaitu dasar atau prinsip. Maka dimaksudkan di sini bahwa isi buku ini adalah prinsip-prinsip dasar, ya, prinsip-prinsip dasar pegangan ahlus sunnah. Lalu yang kedua adalah kata as-sunnah. Ya, tentu maklum bahwa sunnah ini memiliki beberapa pengertian dan terminologi berdasarkan disiplin ilmu masing-masing yang berbicara. Ketika yang berbicara adalah ahli usul fikih, maka sunnah dalam terminologi mereka berbeda dengan sunnah menurut terminologi para muhadditsin. Sedangkan jika ulama akidah berbicara tentang sunnah, juga memiliki terminologi yang berbeda. Nah, yang dimaksudkan di sini karena pembahasannya adalah tentang akidah, maka sunnah yang dimaksud adalah prinsip yang dijalani
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Mencakup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan i'tiqad beliau. Atau bahasa sederhananya, sunnah dalam pengertian ini adalah sebagai antonim daripada bid'ah. Jadi sunnah dalam terminologi akidah itu adalah antonim dari bid'ah. Maka ketika dikatakan ahlus sunnah, maka itu lawannya adalah ahlul bid'ah. Siapa ahlus sunnah? Adalah orang-orang yang komitmen berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang dituangkan oleh para ulama dalam bentuk poin-poin yang dibahas, termasuk yang dibahas oleh Al-Imam Al-Humaidi di sini. Jadi terminologi ini, usul as-sunnah, adalah prinsip-prinsip ahlus sunnah yang membedakannya dengan ahlul bid'ah. Ini sederhananya untuk memudahkan pemahaman ini. Al-Imam Al-Humaidi pertama yang dibahas di dalam buku beliau ini adalah tentang persoalan takdir. Jadi kata beliau, as-sunnatu indana ayyu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna dhalika kullahu qada'un minallahi azza wa jalla. Ini singkat. Tetapi bagi yang memahami kondisi di mana beliau menulis poin ini dan kondisi di masa sebelumnya, ini benar-benar syarat dengan makna dan dimaksudkan sebagai pembeda benar antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Mengapa demikian? Dan mengapa Imam Humaidi pertama yang dibahas di sini adalah tentang iman kepada takdir, tidak membahas secara khusus lagi tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, bahkan langsung ke rukun iman yang keenam. Ini lagi-lagi karena ini dimaksudkan untuk mempertegas prinsip ahlus sunnah yang membedakan dengan ahlul bidah. Kita tahu sejarah bahwa semenjak abad pertama Hijriyah, masih di masa sahabat, utamanya di akhir masa sahabat, yaitu sahabat-sahabat junior, masih ada di antara mereka yang hidup. Antara lain misalkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang dari segi usia dipandang sebagai sigaru as-sahaba masih hidup. Di masa ini sudah mulai ada kelompok yang mengingkari tentang takdir, mengingkari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan al-amru unuf, bahwa segala sesuatu itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah. Setelah terjadi baru Allah tahu bahwa ada kejadian, ada peristiwa. Nah, ini cikal bakal daripada orang yang mengingkari tentang takdir. Karena dalam prinsip iman pada takdir itu, yang pertama masuk dalam rukun iman kepada takdir adalah al-ilmu, yakin dan percaya tentang ilmunya Allah, bahwa Allah tahu segala sesuatu. Nah, mereka ingkari itu. Kemudian yang kedua tentu adalah al-kitabah, kemudian yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq. Nah, di saat cikal bakal qadariyah, dikenal dengan qadariyah karena mereka mengingkari takdir, mulai muncul, maka para sahabat yang masih hidup di masa itu benar-benar tegas kepada mereka, sampai mereka kemudian mempermaklumkan bahwa mereka bukan dari kami dan kami bukan dari mereka.
Artinya mereka berlepas diri dan mentahdir umat dari orang-orang yang berpikiran dan berkeyakinan tentang ingkar takdir ini. Ini awalnya. Ini masih di abad pertama Hijriah, sekitar tahun 80-an Hijriah atau sebelumnya. Jadi masa Qadariyah. Nah, Al-Imam Al-Humaidi hidup di abad kedua Hijriah. Tentu kita bisa memahami bahwa sira yang ada di masa itu berkembang sampai di masanya. Adanya orang yang mengingkari takdir, maka kemudian ketika tiba saatnya beliau tampil, menulis dan membukukan karyanya termasuk kitab ini, beliau memasukkan prinsip ini untuk membedakan mana ahlus sunnah dan mana yang menyimpang dari sunnah, yaitu orang yang berpegang pada iman pada takdir itu adalah terhitung ahlus sunnah. Apalagi dalam perkembangan selanjutnya ketika muncul Mu'tazilah ini adalah kelompok yang mengingkari tentang takdir. Jadi kalau sebelumnya lebih dikenal dengan Qadariyah, maka pemikiran Qadariyah ini diadopsi bahkan dikampanyekan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Mu'tazilah yang ada setelah kemudian para sahabat yang tadi orang yang mengingkari takdir itu wafat. Antara lain misalkan Wasil ibnu Atha dan Abu Ubaid yang merupakan tokoh pendiri daripada Mu'tazilah. Maka ini semakin memperkuat hingga kemudian Al-Imam Al-Humaidi mencantumkan dalam risalahnya ini, dalam bukunya ini, bahwa sunnah atau prinsip ahlus sunnah itu adalah an yu'minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu seseorang mengimani takdir baik dan buruk, manis ataupun pahit. wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan bahwa seseorang harus tahu bahwa apa yang telah menimpa dirinya mustahil akan meleset dari dirinya, itu takdir. Dan apa yang tidak akan menimpa dirinya mustahil akan menimpa dirinya. Ya, jadi ini prinsip. Nah, ini kalau dirunut bahwa prinsip ini telah ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada anak-anak di masanya. Kita tahu bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ibnu Abbas dibonceng di atas kendaraannya, lalu kemudian beliau mentalqin prinsip, antara lain beliau mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia bersatu ingin memberikan manfaat untuk dirimu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirimu. Ini takdir. Prinsip bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk diri kita pasti akan sampai kepada kita. Ya. Dan apa yang Allah tidak takdirkan untuk diri kita, sekalipun manusia seluruhnya ingin memberikan kepada kita, berusaha untuk mendatangkannya kepada diri kita, tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Itu bagian daripada takdir. Ini yang dimaksudkan di sini oleh Al-Imam Al-Humaidi ketika beliau mengatakan dan menarasikan wa an ya'lama annama asabahu lam yakul liyukhti'ah. Dia harus tahu dan paham bahwa apa yang menimpa dirinya tidak akan meleset. Itu prinsip. Kalau sudah terjadi, sudah, itu takdir. Dan sesuatu yang belum terjadi padahal kita sudah usahakan dengan sekuat kemampuan kita, maka yakin pula bahwa itu juga takdir. Itu juga takdir. Sehingga bagi orang yang beriman dan yakin terhadap takdir, dirinya itu sangat
tidak memiliki beban terlalu berat. Segala upaya yang dia upayakan, dia gantungkan pada Allah. Bahwa apapun yang dia upayakan, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan terwujud. Dan apa yang kemudian dihindari, kalau Allah sudah takdirkan, pasti juga akan terjadi pada dirinya. Sehingga sangat lapang bagi dirinya ketika terjadi sesuatu pada dirinya, kebaikan ataupun sebaliknya keburukan. Nah, ini prinsip yang dipertegas oleh Al-Imam Al-Humaidi di sini, bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang takdir, dan salah satu prinsip terpenting dalam iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan al-masyiah. Dalam pembahasan iman pada takdir, tadi saya sudah sebutkan secara global, seseorang tidak dipandang beriman kepada takdir kecuali jika mengimani 4 hal. Al-imanu bil ilm, mengimani tentang ilmunya Allah, bahwa seorang yakin bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian baik di masa lampau, di saat-saat ini, dan di masa yang akan datang yang terjadi kecuali dengan pengetahuannya Allah. Ini prinsip pertama. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kitabah, bahwa segala apa yang terjadi di masa lampau dan saat ini dan di masa yang akan datang, semuanya itu tercatat dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan sesuatu yang tidak tercatat di Lauhul Mahfuz, maka itu tidak akan terjadi karena dia tidak masuk dalam takdirnya Allah. Jadi segala peristiwa terjadi, segala peristiwa yang terjadi itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dengan segala rinciannya, termasuk dengan segala sebab-sebabnya dan akibatnya. Ini disebut dengan al-kitabah. Jadi peristiwa apa saja kalau dia sudah merupakan takdir, maka itu berarti sudah tercatat di sana. Ya, sudah tercatat di sana. Sehingga apa saja yang kita usahakan, kalau dia sudah tercatat di sana akan terwujud. Akan terwujud dengan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dengan sebab-sebab tertentu dan sebab-sebab lainnya. Sebaliknya yang tidak tercatat di sana, walaupun kita usahakan, kita maksimal sama, tetapi tidak tercatat, maka mustahil akan terjadi. Lalu yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah ini ada kaitannya dengan poin ini, bahwa masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi mustahil terjadi. Itu prinsip. Jadi kembali kepada kehendaknya Allah. Ya, tentu yang dikehendaki oleh Allah semua tadi berdasarkan ilmunya dan tercatat di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Makanya ini disebut dengan maratibul imani bil qadar. Ini bertingkat-tingkat. Jadi dasarnya pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah al-kitabah, lalu yang ketiga adalah al-masyiah. Ini berurut, ini tidak terbalik-balik, karena ini didasarkan antara satu dengan yang lain. Jadi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki mustahil terjadi. Dan kehendak Allah itu ada yang sifatnya disenangi oleh Allah akibatnya, dalam arti dicintai, dan ada pula yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi itulah kehendaknya. Jadi al-murad
itu dua macam, muradun li dzatihi wa muradun li ghairihi. Ada yang dikehendaki oleh Allah karena zatnya, itulah yang Allah kehendaki memang, dan ini paralel dengan al-mahabbah, disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain adalah al-murad atau yang dikehendaki oleh Allah tetapi bukan zatnya, namun dia adalah yang dibaliknya, ya, sesuatu lain yang diinginkan oleh Allah dari kehendak tersebut. Ini disebut dengan muradun li ghairihi. Nah, ini tidak paralel dengan al-mahabbah. Dia tidak paralel dengan al-mahabbah. Sehingga dari sini kemudian ketika kita berbicara tentang fenomena yang terjadi, kita lihat bahwa kejadian-kejadian semua terjadi karena kehendak Allah tadi. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan ini, kejadian itu ada yang berupa kebaikan, kesalehan, ketaatan, keimanan, ketauhidan. Ini semua adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Tetapi pada sisi lain juga ada yang terjadi, dan kita pastikan bahwa terjadinya itu juga adalah atas kehendaknya Allah, karena tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Tapi kejadian itu antara misalkan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, ya, dan lain-lain, musibah. Ini kan hal-hal yang buruk. Tetapi itu juga terjadi atas kehendak Allah. Nah, di sini ketika Allah kehendaki itu tidak mesti bahwa Allah senangi. Ini masalah lain. Masalah lain. Karena seperti tadi bahwa yang dikehendaki Allah itu dua macam. Ada yang dikehendaki karena zatnya, seperti kebaikan tadi. Ada yang dikehendaki Allah sebetulnya bukan karena zatnya, tetapi karena hal lain berupa hikmah di baliknya. Nah, ini untuk memahami hal tersebut. Nah, di sini katakan oleh Al-Imam Al-Humaydi bahwa wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Ini lagi-lagi kembali kepada prinsip al-masyiah tadi. Lalu yang keempat dalam iman kepada takdir adalah al-khalq. Al-khalq, penciptaan. Apa artinya? Bahwa segala yang di luar dari Allah selain dirinya, semuanya itu adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia, kita ini manusia adalah ciptaannya Allah. Juga termasuk di antara ciptaannya Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Jadi kita, fisik kita, diri kita ini diciptakan oleh Allah. Juga sifat-sifat yang ada pada diri kita juga adalah ciptaannya Allah. Maka masuk dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan makhluk manusia, itu juga bahagian daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini juga menjadi prinsip membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah. Ya, ini sudah habis waktu ya. Yang memandang bahwa perbuatan makhluk itu perbuatan manusia itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa manusia dan perbuatan-perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Karena pencipta hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sebagaimana prinsip dan keyakinan Qadariyah dan Mu'tazilah, maka itu berarti bahwa ada dua pencipta dalam hal ini. Sehingga Qadariyah itu dikenal dalam teologi sebagai majusu hadhil ummah karena meyakini adanya dua pencipta, yaitu Allah dan manusia sebagai pencipta. Padahal kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwa manusia dengan perbuatan-perbuatannya, karena perbuatan manusia itu bahagian daripada sifatnya, yaitu sifat perbuatan. Nah, sifat ini adalah ciptaan Allah bagi manusia, pada manusia.
Karena manusia tidak bisa berbuat apapun perbuatan kecuali ketika terkombinasi antara qudrah dan iradah. Perbuatan kita yang kita lakukan dengan sadar itu tidak akan terlaksana kecuali kalau ada kemauan dan ada kemampuan. Kemauan tanpa kemampuan tidak akan wujud. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan juga tidak wujud. Sehingga perbuatan itu hanya terjadi ketika terkumpul antara dua hal tadi. Dan dua-duanya ini, irada dan qudrah, diciptakan oleh Allah pada diri kita. Sehingga dengan demikian bahwa perbuatan-perbuatan kita itu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diri kita juga makhluk dan ciptaan Allah. Nah, ini membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang tadi, Qadariyah, Mu'tazilah, yang menganggap bahwa manusialah merupakan pencipta dari perbuatannya. Ini panjang dalam persoalan takdir, tapi karena waktu sudah habis kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan tentang takdir yang pertama dibahas oleh Al-Imam Al-Humaidi ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada kita dan pemahaman. Masih ada pembahasan lainnya yang dibahas dalam kitab ini, namun karena waktu dan mudah-mudahan di waktu yang lain juga kita bisa lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.